El Sinta Palembang News and Talk. Pendengar, kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan saat ini terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 ada 658 kasus baru HIV/AIDS dan pada tahun 2023 ada 870 kasus baru HIV/AIDS. Pengelola program HIV/AIDS Dinkes Sumsel Irma merincikan untuk 409 orang yang terinfeksi HIV/AIDS ini, rinciannya sebanyak 295 orang yang terinfeksi HIV atau stadium 1 dan 2, lalu 114 orang terinfeksi AIDS atau stadium 3 dan 4. Berdasarkan data yang ada dari jumlah kasus sepanjang 5 bulan itu, terbanyak terjadi di Kota Palembang yang mencapai 221 orang. Rinciannya HIV 172 orang dan AIDS 49 orang. Jumlah infeksi itu cukup jomplang dibandingkan dengan 16 daerah lain di wilayah Sumatera Selatan. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk membahasnya kami temui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit B2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan. El Sinta Palembang News and Talk. Dengan kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di 0711713483. Selamat siang Pak Yudi. Halo, selamat siang Mas Ari. Baik, Pak Yudi, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Yudi, ini kabar yang mungkin secara tidak langsung juga cukup menggemparkan ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, terutama para orang tua kita melihat dari data yang ada, tiba-tiba membaca pemberitaan di media itu ternyata jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Palembang juga semakin meningkat sejauh ini. Apa yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, Pak Yudi? Ya, jadi sebenarnya peningkatan ini kan banyak faktor ya. Terutama faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya screening ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman petugas kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, jadi yang menentukan peningkatan itu pertama perilaku ya, tapi kita tidak bisa mengukur perilaku orang yang berisiko AIDS, misalnya orang yang gonta-ganti pasangan ya, perilaku seks bebas ataupun memakai jarum-jarum suntik yang tercemar, itu kita tidak bisa mengukurnya. Tetapi memang kalau kami lihat ini di 2024 ini terjadi peningkatan dibandingkan 2023 ya. Tadi 200 lebih, 2023 hanya sekitar 100-an. Nah, jadi sekali lagi peningkatan ini sebenarnya kalau kami dari sisi kesehatan adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena orang yang berisiko HIV itu banyak kita lakukan screening ataupun testing HIV, sehingga probabilitas untuk ketemu yang positif HIV juga makin banyak juga. Nah, yang paling baik sekali adalah bagaimana mengajak masyarakat, menggerakkan semua komponen masyarakat, bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi dari sisi misalkan dari sisi pendidikan, dari sisi keagamaan. Nah, artinya bergerak bersama bagaimana merubah perilaku ke arah yang tidak berisiko HIV. Itu yang paling penting, Mas Ari. Iya. Di sisi lain mungkin meskipun angkanya terlihat besar, namun kita anggap ini baik karena teridentifikasi, artinya diketahui gitu Pak Yudi ya? Artinya diketahui orang yang berisiko HIV itu kita lakukan tes, ketemunya itu 200 lebih. Dan mereka masuk dalam tahap pengobatan. Yang kita tahu bahwa pengobatan HIV, pengobatannya adalah seumur hidup. Ya, bukan seperti penyakit lain, pengobatannya hanya beberapa bulan atau seperti tuberkulosis hanya 6 bulan. Tetapi untuk HIV adalah seumur hidup. Artinya kalau orang yang berisiko HIV ini kita lakukan tes, ternyata hasilnya positif, lalu kita berikan pengobatan antiretroviral, dia minum obat secara teratur, lalu dia merubah perilaku, lalu nanti kadar viral load-nya juga turun, atau CD4-nya juga meningkat kaitan dengan imunitas ya. Itu bagus, artinya dia untuk menularkan HIV-nya kepada orang lain potensinya menurun. Nah, itu yang paling penting tuh Mas Hari. Nah, yang kita khawatirkan, HIV ini kan adalah suatu kondisi kalau dia hanya positif saja, dia asimptom, tidak ada gejala. Ya, jadi dia melakukan perilaku berisiko HIV, misalkan gonta-ganti pasangan, memakai jarum suntik dan sebagainya, dia positif HIV. Nah, secara teori
orang yang positif HIV masuk ke fase AIDS itu 5-10 tahun. Dan itu asimptom, tidak ada gejala. Kita tahu bahwa dia positif kalau kita lakukan tes HIV. Nah, selama dia tidak dilakukan tes HIV, ternyata sebenarnya dia positif, dia tetap jadi sumber penularan. Jadi sebenarnya angka 200-an itu, kalau menurut kami hanya fenomena gunung es ya, hanya puncaknya saja yang kelihatan. Sebenarnya yang di bawah gunung esnya akan lebih besar lagi. Ya, artinya kita merubah perilaku. Ya, artinya jika screening dilakukan lebih masif lagi, bisa dipastikan angkanya juga akan semakin meningkat ya kalau melihat dari total yang ada saat ini, Pak Yudi. Semakin meningkat. Akan semakin meningkat. Kita ada populasi yang berisiko, ibu hamil, semua ibu hamil harus tes HIV. Lalu ada juga pasien IMS, ya, infeksi menular seksual, pasien tuberkulosis. Lalu ada juga kelompok transgender, lalu juga kelompok laki-laki, seks laki-laki atau kita sebut LSL, ya, ada juga pemakai nafsu suntik, termasuk warga binaan pemasyarakatan, orang yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan itu kita lakukan semua tes HIV-nya, ya, kita testing semua. Nah, itu yang bersiko. Nah, yang tidak bersiko, yang kita tidak tahu, termasuk kita anggap sehat-sehat saja gitu, Pak Yudi, ya. Iya, pelanggan wanita pekerja seks itu kan sehat-sehat saja. Artinya begitu dia pulang ke rumah, dia sebagai pelanggan wanita pekerja seks, artinya dia sehat, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, artinya dia jadi sumber penularan. Ya, kalau kita melihat dari angka, sekali lagi mungkin kita kaget, namun angka ini kita anggap juga hal yang bisa menjadi acuan untuk kita, bahwa secara tidak langsung juga pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga tujuannya itu bisa mengurangi atau mencegah atau menekan angka ini agar tidak lebih tinggi lagi. Nah, dari hasil silakan Pak Yudi. Ya, silakan. Ya, kalau kami memandang angka itu semakin banyak, tentunya semakin bagus, ya. Nanti lama-kelamaan yang banyak itu kita lakukan pengobatan antiretroviral, artinya tensi penularannya juga menurun, tetapi di samping itu yang penting sekali adalah perubahan perilaku dari perilaku yang berisiko menjadi perilaku yang tidak berisiko, melibatkan semua komponen, bukan hanya kesehatan, ya, pendidikan, agama, lalu tokoh masyarakat, ya, itu yang paling penting, Mas Ari. Baik, Pak Yudi, dari angka ini didapatkan dari beberapa pemeriksaan atau yang screening dilakukan kepada orang-orang yang beresiko, ya? Ya. Oke. Jika emang nanti yang paling tinggi LSL tuh, Mas Ari. Bagaimana Pak Yudi? Dari sekian yang paling tinggi 200 lebih itu 60-70% adalah kelompok berisiko laki-laki, seks laki-laki. Nah, itu yang fenomena itu yang menurut kami karena di perkotaan, ini kota besar, penduduknya 1,7 juta jiwa, dan kami melihat bahwa fenomena laki-laki, seks laki-laki ini semakin lama semakin banyak, ya. Jadi probabilitas hampir 60-70% kalau dia kategorinya LSL diperiksa HIV, 60-70% positif. Jadi dari 10 orang LSL yang dites, 6-7-nya positif. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita menjaga generasi kita jangan masuk ke kelompok LSL, sehingga melakukan seks bebas. Itu yang paling penting, Mas Ari. Baik, LSL ini mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar kami, artinya seks sama laki-laki, ya? Ya, kalau kita boleh katakan kaum homoseksual, ya. Berbeda dengan transgender, ya. Transgender sebenarnya laki-laki ingin jadi perempuan, tetapi kalau kelompok TIG, kami singkat TIG, transgender, artinya kelihatan dari gerak tubuh, artinya dia kelihatan dia sebagai laki-laki ingin jadi perempuan. Ya, gemulai gitu Pak Yudi, ya. Kelompok gemulai. Tetapi kalau LSL nggak kelihatan, Mas Ari. LSL tidak kelihatan, bahkan kalau kami perhatikan sebagian besar malah badannya bagus, atletis, ya, senang olahraga. Nah itu, tetapi dia mempunyai penyimpangan seks, dia juga senang sama laki-laki. Dan ternyata kalau dia senang sama laki-laki itu sesuatu hal yang kami bisa juga menularkan kebiasaannya itu atau sifatnya dia senang laki-laki kepada orang lain. Nanti orang yang itu diajak juga jadi kelompok LSL. Nah itu yang kami lihat di Palembang ini semakin lama semakin banyak. Jadi tidak ada solusi lain, pendekatannya sekali lagi pendekatan perubahan perilaku, pendekatan moral, pendekatan dari sisi agama,
Sehingga lama-kelamaan kelompok LSL semakin lama semakin sedikit. Itu harapan kami Mas Ari dari kesehatan. Baik, kalau kita cerna lebih dalam, pendengar ya, dan juga Pak Yudi, dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, ada dua hal yang timbul kembali mencengangkan selain juga kasus HIV yang terlihat semakin banyak yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah seks menyimpang laki-laki dan laki-laki ini yang juga secara tidak langsung juga tanpa kita sadari ada di sekitar kita, terutama di wilayah kota Palembang dan sekitarnya ini. Nah, artinya ini kalau boleh tahu juga proses screening yang dilakukan ini atas kemauan dari para pasiennya atau memang dari Dinas Kesehatan yang melakukan lebih aktif, Pak Yudi? Karena kita kerjasama dengan beberapa LSM yang ada di Kota Palembang, LSM yang bergerak di dalam pengendalian HIV, seperti Yayasan Intan Maharani, Hidayah Plus, Nah, LSM ini mereka mempunyai link untuk masuk ke kelompok tersebut, Mas Ari. Jadi kelompok LSM ini boleh dikatakan kelompok yang hidden, yang tersembunyi. Kita tidak tahu di mana orangnya. Tetapi dengan melibatkan LSM, komunitas, mereka bisa menjangkau, lalu nanti setelah kelompok-kelompok ini mau dilakukan screening, petugas kesehatan baru masuk. Nah, petugas kesehatan melakukan edukasi, melakukan tes HIV, lalu kita konseling ya, kalau memang hasilnya positif kita anjurkan atau kita arahkan untuk masuk ke dalam tahap pengobatan. Karena kita tidak tahu Mas Ari, kesehatan hanya melakukan tes, tetapi yang melakukan penjangkauan, pendekatan adalah dari komunitas atau dari LSM. Dan tentunya juga kesadaran dari masing-masing pasien. Setelah mereka mengetahui mereka HIV atau AIDS, artinya juga timbul rasa khawatir juga dong ya dari para pasien ini ya. Artinya menimbulkan efek positif juga untuk mereka. Bagaimana tanggapan dari mereka sendiri, Pak Yudi, setelah dilakukan pemeriksaan? Ya, terutama bagi pasien-pasien baru, begitu mereka didiagnosa HIV, ya pasti akan ada shock ya. Macam penolakan, saya tidak HIV, saya tidak ada gejala, tetapi hasil laboratorium membuktikan dia HIV. Nah, itu kita lakukan pendekatan, kita lakukan dukungan psikologis supaya yang bersangkutan bisa lebih tenang dan tentunya dia masuk ke dalam tahap pengobatan ya. Karena di kita ada yang sudah 15 tahun, udah 20 tahun Mas Ari dalam tahap pengobatan HIV dan orangnya masih survive saja. Ya, orangnya survive, masih sehat. Nah, itu yang perlu diketahui juga bahwa kalau orang terinfeksi HIV bukan berarti semuanya berakhir ya, semuanya akan selesai, tidak ya. Obatnya ada, tetapi obatnya adalah bukan menyembuhkan, tetapi untuk menghambat pertumbuhan virus, antiretroviral ya. Artinya harus mengkonsumsi obat hingga artinya selama ini mengkonsumsi obat ya, terusnya ya. Ya, tapi dengan adanya seperti itu kami juga tidak mau nanti beberapa kelompok yang berisiko berpikir, tenang saja kalau HIV kita sudah ada obatnya. Nah, itu pemikiran yang salah. Yang paling baik adalah tidak HIV ya, itu yang paling baik. Tapi kalau kita melihat dari kebiasaan, artinya jika memang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, mereka merasa ada obatnya namun tetap melakukan hal-hal yang dianggap menjadi penyebab, artinya akan semakin parah dan sulit juga untuk disembuhkan. Obatnya pun juga akan semakin sulit juga untuk bisa sedikit menekan dari gejala-gejala virus yang mereka terima, yang mereka rasakan ini, Pak Yudi. Ya, dalam pengobatan antiretroviral kan banyak faktor. Faktor yang pertama adalah keteraturan minum obat ya, minum setiap hari seumur hidup, dan dia juga harus PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Bukan hanya bersih cuci tangan, bersih badan, tetapi juga harus merubah perilaku dari perilaku berisiko menjadi perilaku yang tidak berisiko. Dari perilaku yang melakukan seks bebas menjadi perilaku yang tidak melakukan seks bebas. Nah, itu yang paling penting. Kalau dia melakukan perubahan perilaku terus diiringi dengan minum obat teratur, ya artinya akan oke saja, dia tetap di fase HIV, tidak masuk ke AIDS. Jadi AIDS itu adalah ujung dari HIV. Orang yang sudah sekian tahun positif HIV timbul gejala itu masuk AIDS. Nah, gejalanya tergantung penyakitnya. Kalau dia terinfeksi tuberkulosis, ya gejalanya batuk, sesak. Ya kalau gejalanya ada herpes, ya di kulitnya akan timbul bercak hitam. Seperti itu Mas Ari. Karena orang yang HIV imunitasnya pasti menurun.
Baik, ini menjadi perhatian dan juga peringatan keras ya untuk kita semua, pendengar dan juga masyarakat Kota Palembang yang menyimak perbincangan kita pada siang hari ini agar kita lebih mengutamakan hidup sehat dan tidak melakukan hal-hal yang juga tentu menimbulkan penyakit HIV ini. Nah, dari hasil screening terkait dengan penemuan tadi, untuk urutan kedua setelah antara hubungan seksual laki-laki dan laki-laki, apa yang menjadi penyebab berikutnya, Pak Yudi? Urutan kedua di kelompok WPS. Wanita pekerja seks. Oke. Nah, ini yang perlu pemikiran juga ya. Wanita pekerja seks, jadi ya dia menjajakan seks dengan imbalan. Nah, artinya dalam satu hari kita tidak tahu berapa pasangan, berapa pelanggan yang mereka dapatkan. Artinya dia masuk kategori seks bebas, seks gonta-ganti pasangan, kelompok berisiko juga ya. Bahkan ibu hamil ada juga Mas Ari di data kami. Itu dikarenakan apa Pak Yudi? Jarum suntik atau seperti kita apa? tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apakah karena kalau kita sampaikan dari suaminya artinya akan terjadi suatu pertengkaran dengan suami. Tapi yang pasti di aturan kita di peraturan Menteri Kesehatan bahwa semua ibu hamil harus dilakukan tes HIV. Tujuannya adalah supaya kalau ibunya positif HIV, ibunya diberi pengobatan dan harapannya bayi yang lahir itu kemungkinan besar akan negatif. Ya, atau tidak tertular atau tidak turun-temurun gitu Pak ya penyakitnya ya? Tidak tertular karena waktu dia hamil di dalam kandungan menularnya lewat jaringan melalui plasenta. Jadi melalui darah lewat jalur plasenta. Itu yang tidak kita ingin. Jadi kita menutup mata dulu. Kadang ada ibu hamil mengatakan suami saya orang baik-baik atau saya tidak ada tipes. Kita menutup mata. Semuanya harus tes HIV ya. Di samping ada juga kita tes sifilis, tes hepatitis. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada janin. Jadi begitu lahir, bayinya negatif HIV, negatif sifilis dan negatif hepatitis. Itu masalah. Artinya untuk pemeriksaan ibu hamil ini keaktifan dari calon pasangan muda atau mungkin yang sedang hamil saat ini untuk memeriksakan diri tanpa harus adanya tawaran dari dinas kesehatan, Pak Yudi? Di puskesmas, di rumah sakit kita sifatnya bukan penawaran. Jadi kalau sifatnya penawaran, petugas menanyakan ke ibu hamil datang ke puskes mau tidak periksa HIV, pasti cenderung menolak karena stigma HIV yang masih kuat ya. Soalnya kalau HIV adalah perempuan yang tidak benar, perempuan yang nakal dan sebagainya. Tapi kita melalui pendekatan SOP, melalui pendekatan prosedur. Jadi petugas mengatakan kalau ada ibu hamil datang ke puskes, SOP kami, prosedur kami, ibu di samping tes HB, di samping tes golongan darah, harus juga tes itu. Jadi tidak ada tawaran untuk menolak karena pendekatannya adalah pendekatan prosedur atau SOP, jadi mandatori sifatnya. Ya, artinya juga Anda pendengar jika ibu atau mungkin ada sedang hamil, tujuan tadi untuk kesehatan. Jika memang mungkin nanti hasil dari pemeriksaan juga ada HIV, itu di sisi lain juga tujuannya lebih baik diketahui lebih awal gitu Pak Yudi ya, agar bisa dicegah untuk kemungkinan selanjutnya, terutama untuk anak yang sedang dikandung gitu Pak Yudi ya. Iya. Oke. Baik, nah Pak Yudi, dari serangkaian kasus yang mungkin sejauh ini sebagian dari kita menganggap bahwa ini cukup mencengangkan dengan angka yang tinggi, namun di sisi lain juga ini adalah hal yang baik karena semakin banyak kita ketahui akan semakin cepat juga kita untuk mencegah penyebarannya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan adanya kasus yang semakin bertambah ini Pak Yudi, silakan. Ya, yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat artinya sekali lagi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terinfeksi HIV? 80% terinfeksi HIV lewat jalur hubungan seksual. Hanya 20% yang tidak melalui hubungan seksual. Tidak melalui hubungan seksual misalnya terinfeksi dari jarum yang tercemar ataupun dari pemakaian produk darah seperti donor darah yang ada orang yang positif HIV masuk ke dalam si penerima ya, itu atau dari ibu hamil kepada anak itu hanya 20%. Jadi yang paling besar adalah 80% lewat hubungan seksual. Jadi sekali lagi kami menghimbau ke masyarakat bahwa ya ayo kita lakukan perilaku yang tidak berisiko, perilaku yang aman, tidak gonta-ganti pasangan ya,
saling setia kepada pasangan ya. Nah itu yang paling penting Mas Ari. Dan untuk generasi muda juga harus dicamkan bahwa termasuk pemakaian narkoba ya, atau seks bebas atau hubungan seks sebelum menikah itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan tentunya juga melanggar norma agama. Nah, informasi ini menurut kami harus bersama-sama disampaikan oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh agama, oleh pendidikan pada saat sekolah baru masuk, ada masa pengenalan sekolah, SMP, SMA itu sudah dimasukkan tuh sex education, sudah dimasukkan kesehatan reproduksi, hingga nanti generasi-generasi ke depan itu akan tumbuh menjadi generasi yang bebas dari HIV. Baik. Pak Yudi, ini ada pertanyaan dari pendengar kami melalui pesan WhatsApp, mungkin bisa saya sampaikan dan juga kami mengundang Anda pendengar ya, jika Anda ingin bertanya juga boleh melalui pesan WhatsApp kami di 0821 8556 6634, telepon kami di 0711 713483. Ini tidak menyebutkan nama, namun pertanyaannya mungkin agak sensitif ya. Ini terkait dengan hubungan suami dan istri. Saya menikah dengan istri saya, namun sebelumnya sudah pernah menikah. Kemudian apakah ada ciri-ciri khusus terkait dengan seseorang yang terkena HIV/AIDS? Karena ada rasa khawatir juga katanya. Baik. Nah ini mungkin karena malu tidak menyebutkan namanya, Pak Yudi, silakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa HIV adalah suatu situasi di mana seseorang hasil tes darahnya menunjukkan di dalam adanya ada virus HIV dengan dinyatakan tes positif HIV. Dan pada saat orang pertama sekali di tes HIV tidak ada gejala. Jadi misalkan dalam satu ruangan ada 100 orang, kita tidak tahu apakah 100 orang itu semuanya positif HIV atau semuanya negatif tanpa melakukan tes. Jadi sekali lagi bahwa situasi di mana orang positif HIV tidak ada gejala, Mas Ari. Ya, asimptom, tidak ada gejala, jadi sama dengan orang yang negatif. Untuk mengetahui bahwa dia positif atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melakukan tes pemeriksaan darah. Nah, begitu dia masuk ke fase AIDS, nah itu baru ada gejala. Misalnya kena tuberkulosis, kena pneumonia, kena diare. Jadi kalau orang yang tidak HIV, mungkin kalau kena diare mungkin 1 hari 2 hari bisa sembuh ya. Tapi orang yang HIV kena diare ya bisa menjadi sesuatu diare yang panjang, bisa 1 bulan diare tidak selesai-selesai, sudah minum obat, respon pengobatannya juga tidak baik. Nah itu yang menjadi perhatian. Jadi kalau ada orang diare 1 bulan nggak berhenti udah minum obat, ya mungkin wajib harus diketahui dengan tes HIV juga ya. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya dari Ibu Suci menanyakan, Pak, jika kita sudah punya penyakit bawaan, apakah itu juga berpengaruh dengan kesehatan kita selanjutnya terkait dengan HIV/AIDS? Nah, ini mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya, terkait dengan jangankan penyakit yang lain, diare saja cukup bisa mengganggu kesehatan lebih lama karena HIV nih, AIDS terutama Pak Yudi ya. Ya, penyakit bawaan itu artinya penyakit yang sudah selama ya, misalnya ada orang yang hipertensi, dia hipertensi ya, yang selagi dia tidak melakukan perilaku yang bersiko HIV, tadi saya sebutkan salah satunya perilaku seks bebas, artinya dia tidak akan terkena HIV, karena HIV ini kan bagian dari IMS, infeksi menular seksual ya, jadi 80% penularan HIV lewat IMS. Nah jadi jangan khawatir juga kalau dia ada hipertensi, ada diabetes melitus, ada penyakit penyakit jantung. Oh, khawatir terkena HIV, tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi penularannya lewat pertukaran cairan ya. Ada cairan darah, ada cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Nah, 4 cairan itu Mas Ani. Jadi kalau 4 cairan itu tidak terjadi pertukaran, tidak akan terjadi penularan. Jadi kalau ada orang HIV, dia bersentuhan dengan orang yang tidak HIV, orang yang tidak HIV itu tidak akan tertular HIV. Terkecuali jika terkena 4
cara Sifat tadi. cairan itu juga Baca tergantung juga dengan jumlah virusnya ya. Oh. Tidak semata-mata kalau ada cairan langsung kontak, ada darah, Iya. terkena darah orang itu langsung positif ya. Enggak. Tidak oke. sesederhana Semudah itu. itu. Jadi tergantung juga jumlah virusnya, tergantung juga port di entry-nya masuknya kemana. Ya, jadi kalau hanya terciprat darah saja, kita tidak tahu darah orang itu HIV atau tidak HIV, ternyata HIV kita tertular, tidak seperti itu. Ya. Ya, artinya juga jika ada di sekitar kita teman, tetangga atau keluarga yang sudah diketahui bahwa positif HIV/AIDS juga tidak baik juga jika dijauhi ya Pak Yudi ya. Nah itu, jadi salah satu program kita adalah penurunan stigma ya. Jadi di 2030 pemerintah Indonesia itu mempunyai cita-cita bahwa di 2030 itu tidak ada lagi kasus HIV baru, itu yang pertama. Kita sebut dengan 3-0. Yeah. Tidak ada lagi, yang kedua tidak ada lagi kematian yang berhubungan dengan AIDS, dan yang ketiga tidak ada lagi stigma diskriminasi pada ODIP, orang dengan HIV. Artinya kalau kita tahu, entah tahu dari mana, di sekitar kita ada orang HIV, ya kita tidak boleh mendiskriminasi, ya, tidak boleh menjauhi. Ya biasa saja, jadi ada istilahnya jauhi penyakitnya tapi orangnya jangan. Ya, biasa saja, seperti itu Mas Ari. Bahkan ada undang-undang tenaga kerja, kalau orang itu HIV dan dia sanggup melakukan pekerjaan rutinitasnya di kantor itu tidak boleh dilakukan pemecatan, ya. Oh dia HIV langsung dipecat, nah itu melanggar undang-undang juga. Jadi tetap seperti biasa, ya. Tentunya kalau itu dilakukan, mudah-mudahan stigma dan diskriminasi makin lama makin menurun. Ya, ini sangat penting sekali ya, karena juga di sisi lain bagi kita yang mungkin sebagian besar tidak ingin memeriksakan kesehatan, karena mungkin menjadi alasannya tadi Pak ya, karena dijauhi atau takut tidak diajak berteman, dikarenakan juga dan positif sekali lagi HIV. Bahwa hasil pemeriksaan itu kan konfidensial ya. Artinya rahasia, yang tahu hanya yang bersangkutan, hanya petugas laboratorium, dan ada undang-undang kesehatan bahwa status kesehatan seseorang itu termasuk diagnosanya tanpa seizin yang bersangkutan tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Itu Mas Hari. Ya, jadi jangan khawatir, silakan kalau memang merasa berisiko datang ke puskesmas, ke rumah sakit. Kita 42 puskesmas sudah bisa. Itu sudah bisa semuanya Pak ya? Semua. Sudah bisa. Dan biayanya gratis. Tidak ada biaya. Tapi dia masuk kelompok berisiko ya, kelompok apa yang saya sebutkan tadi. Apakah dia LSM, dia wanita pekerja seks, kelompok berisiko itu ya. Jadi jika memang mungkin hanya sekedar ingin tahu, artinya dari pihak kesehatan juga mewawancari terlebih dahulu Pak Yudi terkait dengan latar belakang dari pasien ini ya. Iya, wawancara dulu latar belakangnya. Kalau memang dia dikategorikan, sepertinya berisiko nih, masuk kelompok yang memang seks bebas, dari informasi, dari anamnesa yang bersangkutan. Nah itu kita tidak akan melakukan penarikan biaya. Semuanya gratis, karena untuk rapid diagnostic test ini kita disupport dari Kemenkes. Oke, baik. Nah, ini menjadi salah satu edukasi juga untuk Anda pendengar ya. Di sisi lain dengan kita membaca di pemberitaan terkait dengan kasus HIV yang terlihat semakin meningkat, namun juga sisi positifnya adalah screening yang dilakukan juga tujuan untuk mencegah agar kiranya tidak semakin menyebar ya. Karena memang secara tidak langsung tanpa kita sadari di kota yang kita cintai ini juga sebagian kecil dari masyarakatnya juga ada yang terindikasi HIV/AIDS yang juga tidak boleh kita jauhi dan perlu kita rangkul untuk disembuhkan. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bersama El Sinta untuk edukasinya pada siang hari ini. Ini sangat penting sekali yang juga menjadi salah satu pengetahuan juga untuk kita semua Pak Yudi ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Salam sehat selalu Pak Yudi.